in order to protect, and it says so, in order to protect our country, a president can actually charge more tariffs than I was charging in the past period of a year under the various tariff authorities. So we can use other of the statutes, other of the tariff authorities, which have also been confirmed and are fully allowed. Therefore, effective immediately, all national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today, I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. Kabar mengagetkan berhembus dari Washington. Pada Jumat, 20 Februari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana pemberlakuan tarif global sebesar 10% yang akan berlaku selama 150 hari, menggantikan sejumlah biaya darurat yang baru-baru ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Tarif ini bukan sekadar angka, ia merupakan manuver hukum dan ekonomi besar. Trump menegaskan kebijakan baru akan didasarkan pada pasal 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 yang memberi wewenang kepada presiden untuk mengenakan tarif hingga 15% selama maksimal 150 hari terhadap negara yang dianggap menimbulkan masalah neraca pembayaran serius. Keistimewaan pasal 122 terletak pada prosedurnya yang sederhana, tidak memerlukan penyelidikan panjang atau birokrasi rumit, sehingga tarif dapat diterapkan dengan cepat. Dalam konteks ini, tarif 10% diposisikan sebagai solusi instan setelah Mahkamah Agung menyatakan ilegal tarif global luas yang sebelumnya diberlakukan Trump berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional. Putusan Mahkamah Agung menjadi titik balik penting. Pengadilan menilai bahwa tarif sebelumnya melampaui kewenangan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Darurat, sehingga pemerintah tidak lagi dapat menggunakan instrumen darurat ekonomi untuk menerapkan tarif global tanpa batas yang jelas. Menanggapi keputusan itu, Trump bersikap optimistis. Ia menyatakan bahwa pemerintahannya memiliki alternatif kuat, dan tarif 10% ini berpotensi menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi Amerika Serikat, sekaligus melindungi ekonomi domestik dan memperkuat posisi fiskal negara. Namun, fleksibilitas pasal 122 memiliki batas. Tarif hanya dapat berlaku selama 150 hari. Setelah periode itu berakhir, pemerintah membutuhkan dasar hukum lain untuk melanjutkan kebijakan serupa. Disinilah pasal 301 mulai berperan. Trump juga mengumumkan dimulainya serangkaian investigasi praktik perdagangan tidak adil berdasarkan pasal 301. Mekanisme ini memungkinkan AS mengambil tindakan terhadap negara atau entitas yang dianggap melakukan praktik perdagangan merugikan, meskipun proses investigasinya biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Dengan kata lain, tarif global 10% selama 150 hari berfungsi sebagai jembatan kebijakan sementara, sambil menunggu hasil investigasi pasal 301 yang dapat menjadi dasar kebijakan jangka panjang. Dari perspektif ekonomi global, kebijakan ini dapat menimbulkan 3 dampak utama. Pertama, tekanan pada arus perdagangan internasional karena hampir semua mitra dagang AS akan terkena tarif. Kedua, potensi kenaikan harga barang impor di pasar Amerika. Ketiga, kemungkinan respons balasan dari negara-negara lain. Ketidakpastian menjadi faktor utama. Dunia usaha, investor, dan pemerintah di berbagai negara akan memantau dengan seksama bagaimana tarif ini diterapkan dan bagaimana dinamika negosiasi dagang berkembang dalam beberapa bulan ke depan. Isu ini penting karena menyangkut stabilitas perdagangan global. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia, perubahan kebijakan tarif di AS hampir selalu menimbulkan efek domino, dari rantai pasok, harga komoditas, hingga sentimen pasar keuangan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.